Halo Sobat Muda, apa kabarnya hari ini? Sudah lama ya kita nggak bisa berkumpul bersama dan ber-PA bersama. Tapi tidak masalah, karena apa? Dengan begini akan banyak mesbah doa dalam rumah-rumah kita. Jadi seneng kan? Bisa doa bersama bapak dan ibunya dan simbahnya tentu. Nah, PA kita pada hari ini berjudul tentang hatiku yang berkobar-kobar. Kita akan merenungkan bersama dari kitab Lukas 24 ayat 13 hingga ke 35. Nanti Sobat Muda bisa baca secara utuh ya, saya hanya menggal sedikit-sedikit saja. Lukas 24 ayat 13 hingga ke 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan ayat yang ke-35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya berkobar-kobar? Hati yang berkobar itu seperti perasaan yang menggebu-gebu begitu ya. A burning heart. Menggebu karena sesuatu yang menggembirakan. Entah ketemu gebetannya, entah karena keinginannya terpenuhi ataupun karena nilainya bagus. Jika kita pelajari tadi bersama, perjalanan dua murid dari Yerusalem ke Emmaus itu jaraknya 7 mil. 7 mil itu kira-kira berapa kilo ya Mas ya? Dari sini kemana ya Mas ya? 7 mil itu kira-kira sekitar 11 kilo sih Bu. Kalau saya gambarkan dari sini itu sampai daerah Gading. Oh iya, cukup lama ya. Kalau jalan kaki kira-kira bisa sampai 3 jam mungkin ya. Iya, sekitar Mau 3 jam. dicoba? Ya enggak lah Bu. Enak naik motor ya. Bisa dibayangkan jaraknya yang begitu jauh, Sobat Muda. Dan saat itu perjalanan 3 mil ini, 11 kilo ini, perjalanan dua murid tadi dengan Yesus dan mereka tidak sadar. Murid-murid ini tidak mengetahui siapakah Tuhan Yesus saat itu. Kenapa? Karena mereka merasakan kekecewaan yang luar biasa. Jadi, para murid ini berharap Tuhan Yesus itu menjadi pembebas mereka dari penjajahan Romawi. Namun yang terjadi sebaliknya, Tuhan Yesus wafat dan akhirnya mereka tidak merasakan pembebasan itu. Nah, saat ini mungkin di antara kita pernah merasakan kesedihan, kekecewaan, bahkan kepahitan. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jadi tidak bisa lagi mewartakan tentang kasih Tuhan buat keluarga kita, buat teman, dan dimanapun kita berada. Mungkin ada yang pernah kecewa enggak? Mbak Fani pernah kecewa tentang apa? Ya, kalau saya pernah Bu tentang terkadang itu tentang teman. Kalau teman kayak susah jujur sama kita, nggak mau cerita gitu. Padahal kita maunya tuh mereka tuh berbagi sama kita gitu. Tapi mereka tuh nggak mau jujur. Atau ada yang disembunyikan gitu misalnya. Jadi merasa kayak nggak dianggap ya? Iya, Kayaknya deket tapi ternyata nggak dianggap begitu ya? ya, Ada yang kecewa karena temannya begitu ya. Tapi ada juga yang kecewa karena keluarganya loh. Ada beberapa anak yang kecewa kenapa aku dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini. Tidak memiliki ayah dan ibu yang lengkap gitu ya. Tidak memiliki kecukupan ekonomi yang lengkap begitu. Yang lain bisa dengan mudah mendapatkan HP sedangkan saya tidak. Yang lain bisa dengan enaknya beli motor sedangkan saya tidak begitu ya. Ada juga yang kecewa dengan guru atau dosennya. Nah, siapa ini pernah ngerasa sudah membuat sebuah karya yang luar biasa, kemudian temannya lihat, di copy paste begitu ya. Terus akhirnya ngumpul ternyata nilainya temannya lebih bagus daripada punya kita. Saat lapor ke dosen, loh ini sebenarnya karya saya loh. Murid siswa yang tadi, mahasiswa tadi itu cuman copy paste gitu ya. Dosennya hanya dengan tertawa menjawab, alah ya sudah sabar gitu ya. Ada juga yang kecewa sampai di usia yang mungkin 20 atau 30 belum punya pasangan hidup gitu ya.
Ada juga yang kecewa ketika kita punya sahabat orang yang kita percaya malah menjelek-jelekan kita di depan orang lain. Sehingga kita merasa terkucilkan. Mari bersama kita ingat ya, pesan Tuhan tentang kepahitan ini. Yang pertama, jangan sampai tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dari hati kita yang busuk akan mengeluarkan hal yang busuk. Baik itu perkataan, pikiran maupun perbuatan kita. Kalau orang-orang yang menyimpan kesedihan, kepahitan itu juga membuat tubuhnya semakin sakit. Bahkan tulang-tulangnya juga akan kering. Dan ingat, hal yang ketiga dan hal yang penting adalah kalau kita jengkel sama orang itu, hati kita itu akan panas. Dan ini akan jadi jalan masuknya si iblis. Lucifer itu malaikat Tuhan yang terbuat dari badai dan petir. Jadi memang ada unsur api di dalamnya. Kalau kita jengkel, marah, sudah ada hal-hal yang negatif begitu, dengan mudah roh jahat akan datang dalam hidup kita. Ada 3 hal itu tadi. Yang pertama, kalau kepahitan itu akan mengeluarkan sesuatu yang busuk. Yang kedua, badan kita jadi gampang sakit. Sebenarnya nggak pusing tapi pusing begitu ya. Sebenarnya baik-baik aja tapi ngerasanya loyo gitu badannya. Dan yang ketiga, jalan masuknya iblis. Nah sekarang gitu, mari bersama kita melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapan kita. Dan biarlah yang lalu itu berlalu. Mari kita menatap masa depan. Seperti murid-murid tadi, ketika dia sadar bahwa ternyata itu Tuhan Yesus, apa yang ia lakukan? Ia kembali ke Yerusalem. Jadi sore itu berangkat jalan 7 mil ya tadi ya. Kemudian dia sadar ada Tuhan Yesus dan benar-benar bangkit. Dia kembali lagi. Walaupun sudah gelap, dia memberitahukan itu kepada murid-murid yang ada di Yerusalem. Mari bersama kita melihat kehidupan kita. Selama 24 jam ini lebih banyak waktu yang mana? Untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, atau memuji Tuhan. Atau malah asik ke game terus gitu ya, sampai badannya sakit semua karena terlalu banyak di tempat tidur dan main dengan HP-nya. Mari bersama kita meminta Allah untuk menyadarkan kita dengan segala dosa kita. Kita minta dibebaskan dari Tuhan. Karena dosa itu seperti pasir hisap, kita susah untuk pergi dari situ. Biarlah cinta kasih Tuhan yang menguatkan kita dan merubah kecewa itu jadi sukacita. Jadi tadi kecewa itu akan berubah. Misalnya tadi, aku bersyukur mempunyai orang tua dengan segala keterbatasan mereka. Karena dengan segala keterbatasan yang ada, mereka itu bisa memberikan yang terbaik untuk aku. Jadi karena aku yang lebih kuat, yang muda lebih kuat, aku mau membantu mereka. Kalau orang tuanya sudah lemah begitu ya, oke enggak apa-apa. Oke ibu, karena ibu sekarang penglihatannya sudah berkabur, saya akan menjadi mata untuk ibu. Wah, jadi saya akan bantu pekerjaan rumah. Indahnya ya. Yang kedua, kalau kecewa dengan teman begitu ya. Mungkin ketika bisa dipercaya mendengarkan cerita mereka, kita jadi diingatkan, oh iya, sebenarnya memang karena sahabat sejati itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita nggak dipercaya itu hal ini, enggak apa-apa, tenang aja. Itu waktu buat kita melakukan hal yang baik yang lain, dan kita pasti akan dipercaya tugas-tugas yang lain. Apabila kita belum punya pacar, tenang aja, enggak apa-apa, begitu ya. Itu artinya waktu kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena yang baik pasti akan dipertemukan dengan yang baik di waktu yang tepat. Wow, ternyata dosenku begini, guruku begini, begitu. Oh, tidak masalah, begitu ya. Mungkin satu ideku dicuri oleh temanku, tapi bersama Tuhan aku bisa membuat 100 ide yang brilian. Sobat muda, ketika mengalami kekecewaan, itu bukan akhir, tapi itu adalah awal. Teruslah berjuang sampai di tangga tertinggi dan kita melihat karya Allah dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah ingin langsung lompat ke tangga 10, tapi kita harus tekun melewati setiap tangganya. Belajar setia dan tekun. Karena apa? Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Mampukan anak-anak muda-Mu ini Tuhan untuk boleh terus merasakan hadir-Mu dalam kehidupan kami berkeluarga, kehidupan kami dalam dunia pendidikan, maupun dalam bergereja dan juga di masyarakat.
Mampukan kami Tuhan untuk boleh juga menjadi pewarta kasih-Mu. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi dengan cinta kasih, dan kami selalu boleh berkobar-kobar mewartakan kasih-Mu. Jikalau ada kepahitan, sakit hati, dan kecewaan yang luar biasa dalam hati kami Tuhan, kami mohon dengan sungguh dan segala kerendahan hati kami, kiranya Engkau memulihkan setiap luka itu Tuhan, karena hanya Engkau lah penyembuh sejati buat kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Mampukan kami untuk terus setia dan tekun dalam setiap tangga kehidupan yang akan kami jalani, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan sesuatu yang indah bagi kami semua di akhir nanti. Kami rindu Tuhan untuk selalu merasakan hadir-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.